Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Eder Setiawan. Saya dari Mandiri Amain Insani. Mandiri Amain Insani itu adalah, mungkin saya perkenalkan dulu. Mandiri Amain Insani itu adalah lembaga filantropi Islam yang ada di lingkungan Bank Mandiri. Jadi semacam kalau zakat kayak lembaga zakat, lembaga zakat. Kalau mungkin kalau yang terkenal itu ada Bukit Duafa, ada rumah zakat. Di skala pemerintah itu ada Basnas. Nah, kami adalah lembaga zakat di lingkungan BUMN Bank Mandiri. Berdiri tahun 2014. Sekarang berarti usianya sudah hampir 7 tahun. Saya sendiri dulunya sebelum saya baru menjadi direktur di sini April 2020, jadi belum setahun. Sebelumnya saya di lembaga zakat juga milik Bank Syariah Mandiri. Sekarang Bank Syariah Mandirinya merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu jadi nasabah Bank Syariah Mandiri itu kan ada ya, kalau habis transaksi di ATM atau di mobile banking tuh infak 1.000 gitu ya. Itu lumayan ya potensinya itu. Waktu cuma 1.000 itu cuma 400 jutaan sebulan. Sekarang ada pilihan 1.000 sampai 100.000. Itu sudah 2 miliar sebulan. Jadi potensi dana umat itu sebenarnya besar. Alhamdulillah diamanahkan di BUMN itu, artinya kita perlu mendayagunakan itu di masyarakat. Tapi kami ingin yang berdampak dan berjangka panjang. Nah, ini adalah website resminya Mandiri Amain Insani. Ini adalah program-program kami. Pasarnya memang karyawan Mandiri dan Mandiri Group. Mandiri Group itu ada 13 anak perusahaan. Selain Bank Mandirinya ada BSM yang sekarang jadi BSI. Tadinya itu 99% milik Bank Mandiri. Sekarang 51% sahamnya milik Bank Mandiri, sisanya milik BNI Syariah dan BNI Syariah, dan diakuisisi oleh Kementerian BUMN jadi BUMN. Kemudian ada Mandiri Finance, ada AXA asuransi, ada Inhel, ada investasi dan sebagainya. Artinya industri keuangan ini punya banyak potensi keuangan. Mungkin kita terlepas dari ini konver atau syariah gitu ya, karena memang ada beberapa potensi-potensi yang sebenarnya bisa kita manfaatkan dari kegiatan-kegiatan ini. Kemudian Mandiri Amain Insani ini sebenarnya sifatnya lebih independen. Memang didirikan oleh manajemen Bank Mandiri, tapi dia tidak struktural. Dia tidak struktural, artinya dari sisi yayasan itu pembina dan pengurusnya dari karyawan atau pensiunan. Nah, yang berstatus karyawan tetap tidak boleh struktural, artinya dia menggunakan jabatan strukturalnya di situ. Karena ini syarat juga sesuai dengan undang-undang zakat kita. Nah, eksekutifnya mulai dari direksi ke bawah itu adalah orang-orang profesional. Jadi artinya mereka yang di-hire untuk profesional. Nah, kebetulan saya sendiri bukan berlatar belakang bankers, jadi berlatar belakang filantropis, jadi lembaga zakat, dan saya ketemu Pak Yaya itu waktu 2012 ya. Saya di PKPU dulu. Jadi di PKPU kemudian malah melintang di yang lain, akhirnya di tahun kemarin sampai sekarang di Mandiri Amain Insani. Nah, mudah-mudahan sih kami tetap berjejaring sampai hari ini nyampe ke Wonogiri tuh ya, karena itu, karena networking dan dakwah tentunya insya Allah. Jadi ini adalah program kami, ada bina ekonomi, bina sosial, bina ilmu, yang seperti ini UMKM masuknya di bina ekonomi. Mungkin kalau dilihat
lihat program kerjanya itu seperti ini. Bina Ekonomi itu ada sekolah wirausaha. Jadi kami juga yang kayak ini sekolah wirausaha tapi lepas. Ada juga sekolah wirausaha yang memang direkrut, dilatih, diberi modal, dibimbing sampai akhirnya lulus itu. Ada juga gitu. Itu biasanya memang ada dua model. Mereka yang tidak punya pekerjaan sama sekali, misalnya pekerja nyata, pengangguran, pekerja-pekerja informal, atau istri dari office boy, security, tukang kebun di lingkungan Bank Mandiri. Itu kita berikan untuk menambah penghasilan. Nah, ada juga sekolah wirausaha dalam bentuk model seminar-seminar ini yang kita bekerja sama dengan mitra. Nah, mitra kami di Jogja atau Jawa Tengah gitu, namanya Power Foundation yang di Payaya ini. Kemarin kan 2 kali saya di Jawa Tengah nih, di Salatiga kemarin, sama di sekarang gitu. Nah, sebenarnya saya senang karena ada tokoh gitu kan yang bisa menjadi cantolan untuk kemudian memastikan program seperti ini tuh bisa berdampak dan berjangka panjang. Karena kebiasaan di negara kita tuh yang namanya apalagi plat merah gitu ya, itu seremonial sebenarnya. Seremonial, yang penting atasan happy gitu kan dengan kegiatan itu. Biasanya ketika atasan happy, jabatan jadi mulus kan, lancar, dipakai lagi. Nah, sayang ketika potensi di negeri ini itu cuma kayak gitu. Akhirnya saya mengambil langkah belusukan aja deh, belusukan aja kayak gini gitu kan. Jadi saya mau maaf nih, saya juga nggak rapi karena saya malam naik kereta pagi udah jemput, jadi belum mandi juga. Jadi ini oleh karena itu kami membuka di kesempatan ini juga Bapak Ibu semua, mungkin yang berkiprah di bidang sosial selain juga sebagai pelaku usaha, karena program kita juga ada bina sosial, ada sekolah mualaf, ada sekolah marbot, ada nikah masal, kemudian bina ilmu, ada beasiswa, bedah sekolah, pesantren IT, air bersih, bedah masjid musola. Jadi memang mungkin tidak menjadi jaminan bahwa akan di-approve, tapi proposalnya kalau ada ini bisa. Jadi saya juga membuka di forum ini kalau ada hal-hal yang bersifat sosial ingin dibantu boleh mengajukan, tapi karena mitra kami di Jawa Tengah ini Power Foundation, jadi melalui Payaya Power, nanti dari Power akan dikurasi dulu Pak, mana yang kira-kira memang sangat dibutuhkan, karena memang setiap hari itu proposal banyak dan kami usahakan bisa di-approve semua, walaupun nggak banyak tapi kita bagi-bagi. Misalnya pengajuannya bikin masjid 1 miliar gitu ya, tapi bisa di ACC misalnya 25 juta, kan lumayan bisa buat buat semennya, bisa buat beli besinya dan sebagainya. Nah itu di kegiatan ini saya juga membuka karena memang kami lembaga amal, beda sama bank. Kalau bank itu uang masuk kalau bisa jangan keluar karena harus diinvestasikan ya. Tapi kalau lembaga sosial uang masuk ya harus keluar karena di akhir periode kalau saldonya masih banyak maka kena audit gitu. Kena audit nanti praktisinya bisa kena pidana juga. Nah, jadi sebenarnya itu pertanyaan tuh, kalau ada yayasan lembaga sosial yang memperbanyak saldo di kasnya, karena sebenarnya itu nggak boleh tuh. Dia harus segera keluar untuk membantu masyarakat. Nah ini kegiatan Mandiri Amal Insani. Adapun yang ingin di-sharing, kebetulan ini juga yang menjadi concern kami. Sebenarnya ini kegiatan ekstrakurikuler kami lah sebenarnya, menyampaikan ini yang nanti programnya pemberdayaan UMKM-nya itu melalui Power Foundation. Nah, jadi kami kemana-mana mencoba untuk men-sharing hal ini. Barangkali ini bisa menjadi sebuah new wave gitu,
gelombang baru kita melakukan aplikasi bisnis kita. Nah, yaitu jualan online. Kita mengenal sekarang anak sekolah sekarang online, sehingga salah satu kendalanya adalah kuota dan device. Nah, jadi ini device ini kemarin kami juga bagi-bagi tablet gitu, ada yang bagi, karena kami melihat pakai handphone kayaknya kasihan juga ya, anak-anak sekolah kadang-kadang gurunya nerangin tuh, ada layarnya terus bacanya kecil, sedangkan kalau laptop mahalan akhirnya kurang apa ya. Kemudian kendala kedua kuota, kendala ketiga adalah jaringan. Nggak semua daerah juga ternyata sinyalnya bagus. Tapi memang corona ini memaksa kita untuk bisa berinovasi sampai akhirnya kegiatan online ini harus dilakukan. Walaupun banyak kita mungkin yang tidak terlalu nyaman ya. Nah, termasuk jualan juga. Banyak lapak yang sepi. Kalau kita di stasiun, di bandara sekarang kafe-kafe sepi, habis semua. Yang bisa bertahan itu saya kira luar biasa gitu ya. Jadi kami juga mencoba mendampingi beberapa kelompok UKM di daerah Sawangan itu, setidaknya yang bisa bertahan yang memang modalnya cukup. Artinya dia bisa beli barang lagi, dia bisa jualan lagi. Nah, ketika dibantu terus gimana, dia kategori duafa apa enggak? Akhirnya kami paksa supaya mereka mempekerjakan karyawan yang duafa sehingga modal itu bisa dikucurkan kepada mereka. Sehingga ini tetap modal itu bisa sampai kepada asnaf yang membutuhkan. Ini juga, jadi kami juga berinovasi juga gitu. Karena sekarang ini orang yang tidak mampu malah tambah tidak mampu. Orang yang nggak punya makanan malah tambah tidak punya makanan. Nah ini sudah kan begitu banyak masalah. Nah ini menjadi concern kita. Dan kemudian bagaimana dengan UMKM yang bisa bertahan? Kami coba men-sharing hal-hal ini. Pertama, kita mencoba mensamarikan. Kita melihat bahwa perkembangan internet saat ini itu sangat berkembang. Kemudian kita memanfaatkan internet bagi pelaku usaha mungkin udah mulai sih ya, coba-coba jualan online gitu kan. Tapi bisa jadi ada yang berhasil, ada juga yang nggak berhasil. Misalnya begini, tadi ada es krim misalnya. Es krim kan barang yang nggak bisa dikirim, susah maksudnya. Kecuali dia harus diintervensi dulu dengan inovasi lain, misalnya dipakai biang es atau apa. Tapi itu menambah komposisi harga, akhirnya jadi tambah mahal. Nah, ada juga inovasinya adalah membuat crowd. Membuat crowd itu adalah kalau dia kayak misalnya gini, pernah ada promosi Jeko gitu ya, donat Jeko, belinya cuma separuh harga. Aslinya kemudian diberitakan bahwa orang yang beli donat Jeko sampai antri keluar mall gitu kan. Ternyata ketika kita bertemu dengan agensi yang membuat strategi promosinya, itu banyak juga pembeli yang dibayar supaya antriannya banyak. Tapi yang diviralkan beritanya. Artinya peminat antusiasme promosi ini banyak. Akhirnya orang penasaran. Nah, penasaran itulah yang mengajak orang untuk datang ke situ. Jadi pesannya itu berdasarkan kepenasarannya. Nah, untuk barang-barang yang kayak tadi tuh yang susah dikirim, yang penasaran karena dia just in time kan, pesan langsung dikirim. Karena kalau misalnya harus dipakai, dikirim, itu keburu cair nggak bisa dinikmati. Nah, artinya PR dalam menjual online itu strategi kita nggak cuma kita menguasai internet atau bagaimana kita berdigital marketing, tapi kita juga mampu mengemas produk kita, mengenal betul produk kita, spesifikasinya, sehingga akhirnya dia sampai kepada konsumen dan terjadi transaksi pembayaran. Itu tantangannya. Kemudian di sisi lain, memiliki lapak online ini jauh lebih murah pastinya. Dan penyedia lapak ini sudah cukup banyak. Artinya ada yang namanya dalam internet itu algoritma. Algoritma ini
menjadikan seseorang itu naik trendingnya di internet. Misalnya gini, fenomena sekarang apa? Buzzer, ya kan? Kita sering sekarang ini buzzer. Nah, buzzer itu pakai algoritma. Jadi untuk menaikkan sebuah isu di Twitter, dia harus di-reply atau yang di-like atau di-retweet, disebarluaskan lagi sama orang lain itu dengan jumlah kuantitas yang banyak, sehingga dia jadi trending. Nah, kayak ginilah algoritma tuh kayak gini. Kalau di agama itu hadis mutawatir, banyak orang ngomongin dan sama isunya, akhirnya dia naik, itulah viral. Nah, produk bapak ibu harus begitu, harus mutawatir gitu maksudnya, diomongin banyak orang, akhirnya orang penasaran pengen tahu. Tapi gimana mau diomongin kalau orang nggak tahu, gitu. Nah, dia tahu, maka bapak harus aktif, ibu harus aktif ngasih tahu ke orang-orang. Paling sederhana ngasih tahu orang-orang, diomongin, dikasih brosur, dipasangin spanduk. Nah, yang sekarang paling mudah viralnya adalah menggunakan handphone. Jadi bapak ibu harus aktif juga di sosial media. Kalau nggak aktif, nggak bisa kasih tahu orang-orang. Gitu. Nah ini, jadi pintu awalnya sebelum ke yang rumit-rumit ini, cek lagi bapak ibu semua sekarang gaul nggak di sosial media. Punya apa aja akunnya? Nah, akun ntar abis ini kita lihat nih, akun apa aja sih yang populer, gitu kan? Gitu. Kemudian jualan di internet itu tadi nggak ada batas geografis, ya kan? Tokonya online, mudah dijangkau pengunjung. Karena tadi ya, kan kalau kita harus ngasih tahu harus nyamperin. Kalau pakai brosur harus cetak. Kalau pasang banner modalnya jual gede. Tapi kalau pakai handphone gratis. Saking gratisnya ada orang kebablasan, jadinya hoax, akhirnya pidana, kan gitu. Nah, makanya perlu dipakai dengan bijak. Nah, dan ada caranya. Kemudian siapapun dapat lihat produk kita asal telepon. Kalau sekarang sih relatif ya. Pasti semua nih handphone nggak ada. Masih ada yang pakai Nokia gitu? Enggak lah ya. Pasti pakainya Android minimal. Pasti ada kuotanya, ya kan? Gak mungkin, karena minimal kita WhatsApp-an kan, dan WhatsApp itu butuh kuota. WhatsApp aja itu juga bisa. Kalau rajin pasang status WA, status jualan, dan bisa mengagitasi orang untuk mau tahu jualannya apa. Ya. Rajin nggak mengupdate status WA? Rajin, tapi statusnya nasihat gitu ya. Biasanya buat status gitu. soleh gitu. Nah, kita sekarang jualan gitu maksudnya. Jualan, bikin penasaran, persis kayak bikin iklan yang aneh-aneh yang misalnya gini. Misalnya mau Ramadan, biasanya akan muncul iklan sirup, Pak. Betul nggak? Marjan, sirup marjan. Itu awalnya jualan sirup, pasti jualannya ada anak-anak lagi main gitu kan, pulang haus, terus bersambung, nah gitu kan, dibikin orang penasaran, dibikin menghibur. Nah kita juga bisa. Jadi memang ada faktor kreativitas kita. Jadi ada hal-hal yang nanti baru juga kita bangun. Jadi nanti ini sesi awal, mudah-mudahan ada sesi selanjutnya mendalami dengan expert ya, lebih expert. Ada expert bidang branding dan lain-lain. Kemudian, nah sebenarnya saya punya data yang mau dibantu. Ini 2015, saya punya data yang 2020 dan Indonesia. Jadi, kenapa Cina itu datang ke Indonesia dan pengen banget jualan di sini? Karena populasi kita gede. Orang dulu kalau kita sekolah ya SD lah, kita disebut dengan
negara yang berlokasi strategis di APEC 2 benua, di APEC 2 samudra, dan menjadi perlintasan. Betul Pak? Itu strategisnya. Dan kita punya bonus demografis, itu jumlah penduduk yang banyak. Kaum milenial yang juga punya potensi, dia punya kemapanan ekonomi dan bisa punya daya beli yang bagus. Nah, milenial ini sekarang menguasai, dan milenial orangnya praktis. Dia kalau udah tahu barang itu enak, dia mau beli, tapi males jalan, namanya mager, males gerak. Akhirnya GoFood, GrabFood di masanya. Sekarang terpaksa orang harus GoFood dan GrabFood. Kenapa? Karena tokonya tutup. Pada masa PSBB kita nggak boleh keluar. Mau nggak mau kita harus belanja lah dengan cara online. Nah, kan tersebar tuh konspirasi. Corona ini diciptakan oleh Microsoft Corporation, Bill Gates dengan ininya gitu kan, Illuminati dan sebagainya, sehingga globalis itu dengan sistemnya mencoba untuk menggiring masyarakat masuk ke ranah ini, alam gitu kan. Tapi kenyataannya saat ini memang online ini menjadi sesuatu yang diperlukan. Kuota itu lebih didahulukan mungkin ya dibanding beli beras. Bisa jadi. Karena apa? Kalau beli beras bisa minta ke tetangga, kalau kuota nggak bisa. Ya kan? Kalau nggak dapat kuota nggak bisa WhatsAppan. Itu biasanya mulai cemas tuh kalau nggak bisa WhatsApp. Ya kan? Istri tidak bisa WhatsApp suami nggak bisa istri. Tidak bisa saling ada di mana gitu kan? Kalau pakai SMS mahal, masih 350 pulsanya. Kan gitu. Nah, ini menjadi kebutuhan. Nah, kebutuhan ini kayak dorongan dasar. Nah, dengan angka ini sebenarnya kita mengenal istilah kapitalisasi. Kita bisa kapitalisasi pada bisnis. Nah, Cina asing itu ingin masuk ke pasar Indonesia. Akhirnya muncullah marketplace yang banyak. Lazada itu grupnya Alibaba, Jack Ma. Shopee sekarang yang merajai itu Shopee. Itu Tencent itu pesaingnya Jack Ma di bawah. Kemudian ada Tokopedia, itu diakuisisi juga. Bukalapak itu juga akan diakuisisi juga. Yang punya BUMN dulu namanya belanja.com, punya Telkom, hilang sekarang, kalah. Dan orang Indonesia itu udah mulai belanja lagi, nggak di situ. Ada namanya Banggood, Banggood.com. Itu kita bisa beli barang di Prancis, barang di mana dengan ongkos kirim murah, 65.000, dengan harga yang murah. Kita bisa beli jam tangan produksi Cina dengan harga yang lebih miring, dengan ongkos kirim yang lebih murah. Itu gila sih menurut saya. Artinya udah sampai sana gitu. Nah, kemarin kami coba bangun, kita mau membangun ekosistemnya. Mereka sudah membangun ekosistem itu dari dulu gitu. Nah, kalau itu kemudian ada sebuah institusi tokoh yang kemudian bisa menaungi, itu bisa berdampak nanti. Nah, ini angka ini dikapitalisasi, kemudian growth banget, pertambahannya itu bisa sangat tinggi. Nah, sekarang kita gini aja, langsung ke mobile internet, maunya pakai handphone yang paling gampang. 171 juta orang pakai handphone. Dan akan spendnya berapa banyak? 4 jam dalam sehari. Artinya setengah dari waktu produktif kita orang akan menggunakan internet. Kalau orang kerja 8 jam, setengahnya. Dan kita hidup mungkin berapa? Kira-kira 16 jam. Karena 8 jam kita pakai tidur misalnya, atau 5 jam gitu. Dan sebagainya. Bahkan kita tidur pun kita masih membuka sosial media mungkin untuk cari berita dan sebagainya. Atau TikTok kan. Sekarang itu lagi populer TikTok. Akan ada sebuah fenomena berpindah platform dari Instagram ke TikTok. Lihat aja. Nah, bisa ngomong gini gimana ya gaul gitu. Harus. Kalau enggak susah deh. Susah. Karena pasarnya begitu. Kita harus tahu. Kemudian ini data ini
bisa di ini sih. Nah nih, platform apa aja sih yang orang pakai? Nah, YouTube. Sekarang ini YouTube. YouTube itu sekarang sudah menggantikan TV. Ya kan? Mau acara apa sekarang? Saya aja gara-gara anak-anak liburan, biar gak banyak nonton, akhirnya pasang internet. Ya buat belajar. Kalau nonton, akhirnya harus diatur tayangannya apa. Yang bisa diatur tayangannya cuma YouTube. Pilihlah pengajian misalnya kan, ceramah agama atau apapun, nonton lagi. Kita atur waktunya juga. Tapi kalau TV, dia bisa tayangan sinetron, kita nggak tahu isi kontennya itu apa gitu kan. Diganti lah dari sebuah cara lama menjadi cara baru, YouTube. Akhirnya orang berpindah iklan yang tadi mahal banget di TV, sekarang YouTube beriklan. Sampai kita bosen gitu, harus skip. Ya kan? Kalau nonton YouTube skip kan? Ya, Skip. Karena banyak yang iklan kan? Gitu. Itu dipakai tuh. Tapi lagi-lagi oleh kapital besar yang menggunakan itu. Terus kita gimana dong? Kita nggak di iklannya, kita di kontennya. Bapak punya es krim, Bapak bikin video review Bapak. Es krim coklat rasanya gimana, es krim strawberry rasanya gimana. Nah, terakhir kasihlah berminat, kontak di bawah ini. Ya kan? Sekali dua kali mungkin masih lucu gitu, masih aduh malu katanya. Tapi lama-lama juga ahli Pak. Ya nggak bisa kan begitu bikin langsung. Tapi Bapak harus coba sama anak-anak yang ABG lah, atau punya saudara-saudara yang masih muda gitu dibikin ini greget gitu. Nah ini yang kedua WhatsApp. Nah ini WhatsApp kita tuh sekarang ya nggak bisa lepas dari WhatsApp ya. SMS sudah nggak kita pakai. Kemarin katanya migrasi ke BIP karena apa gitu kan, Telegram tetap aja pakainya WhatsApp. Ya kan? Ketergantungan kita terhadap WhatsApp sudah sangat akut sebenarnya. Ya kan? Yang kedua sekarang Zoom nih. Sekarang kita ngaji aja pakai Zoom. Zoom gitu. Aduh, kumpul absen pakai Zoom. Nah itu. Jadi ini maka pasar itu kan terjadi, jual beli terjadi karena ada pasar, tempat berkumpulnya penjual dan pembeli. Atau disebut dengan crowd tadi, kerumunan orang. Nah kerumunan itu sekarang digantikan yang tadinya fisik menjadi online. Dan itu bisa terukur dengan apa? Dengan analitik atau angka-angka. Misalnya jumlah friend kita. Bapak mungkin punya Facebook, udah berapa friendnya? Kan maksimum 5.000 nih kalau Facebook. Kalau Bapak punya 5.000, berarti punya 5.000 audiens yang akan terpapar informasi jualan kita. Nah itu 5.000 sama dengan 5 rim brosur. 1 rim kan 1.000. Bayang, 1 rim tuh kita bisa berapa? Cetak 250.000 atau lebih kali 5. Nah, di situ. Nah, tapi ini sangat tergantung bagaimana nanti mengemas. Nah, ini Facebook, ketiga Facebook, keempat Instagram, Twitter. Nah, TikTok masih di sini, tapi TikTok ini bakal musuh kita. Karena TikTok sekarang mengambil kita. Nah, ini adalah analitik dari ekosistem internet atau digital yang kita miliki, yang sekarang ini berkembang. Nah, tadi ini udah di ini. Nah, terus gimana yang sekarang kita memanfaatkan ekosistem ini untuk memaksimalkan bisnis UKM di Indonesia? Nah, pertama kita sadari dulu kenapa harus. Nah, kan kalau kita nggak menyadari kenapa harus, kita juga nggak punya kewaspadaan. Ada istilah FOMO namanya sekarang. FOMO itu fear of missing out. Kayak gini. Bapak itu udah pergi haji, nah gitu. Terus bapak FOMO tuh, saya juga bisa, insya Allah pergi haji, pengen pergi haji. Itu FOMO. Jadi satu antusiasme, kepingin supaya nggak ketinggalan update sama orang-orang. Gitu. Kayak misalnya lagi ngeriung nih, lagi ngomongin apaan sih, terus kita nggak update tuh.
Biasanya kita langsung nyaman tuh, aduh kurang update. FOMO namanya, fear of missing out. Nah, fear of missing out ini adalah kesadaran kita untuk mau untuk bersaing lah. Yang suka FOMO tuh anak-anak muda, temennya bawa apa gitu kan, bawa handphone apa gitu kan, yang kameranya bagus, pengen kameranya bagus gitu. Nah, FOMO itu menjadi karakter lifestyle orang-orang zaman sekarang supaya dia nggak tinggal zaman. Nah, FOMO ini akhirnya mendorong orang supaya berdigital, cari berita, googling, lihat YouTube, baca TikTok, kayak gitu lah. Nah, itu akhirnya menjadi kebiasaan baru. Nah, begitu juga dengan produk apalah yang lagi viral nih sekarang di daerah Wonogiri itu apa? Kalau di Jakarta sih Depok, kalau nggak bakso mie ayam itu khas tuh. Bakso Wonogiri, mie ayam Wonogiri. Di Depok banyak banget tuh. Pasti pakai Wonogiri itu pasti enak. Banyak orang referensinya gitu. Saya juga baru gitu. Pas tadi pamit ada bakso suka-suka, mungkin ini kali nih. Gitu. Artinya emang khasnya di sini tuh bakso. Gitu. Nah, itu tuh trending. Nah, pertama targeted. Jadi sekarang orang sudah mulai, atau perusahaan sudah mulai menghitung biaya promosi marketingnya. Dulu kita mungkin untuk marketing kita mulai memikirkan bikin brosur, bikin spanduk dan lain sebagainya. Nah, sekarang orang mendingan daripada kemudian kita sniper, daripada kemudian kita menginformasikan itu kayak senapan mesin. Kan kalau senapan mesin pelurunya banyak tapi berhambur, yang kena belum tentu. Tapi kalau sniper satu peluru satu nyawa kan gitu kan. Nah, kalau handphone itu satu peluru satu nyawa, dia sniper. Kenapa? Karena mengatur iklan di ads digital itu bisa diatur usianya, gendernya, dan di mana itu bisa. Jadi nggak bisa juga barang buat anak milenial dijual ke umur 30-40, nggak bakal laku gitu. Jualan es krim misalnya, es krim lagi, tadi soalnya disebut bahwa es krim yang lain saya nggak tahu. Anak muda, anak-anak gitu kan, yang suka sama es krim, yang suka manis-manis gitu kan. Terus keluarga-keluarga muda yang suka bawa anaknya gitu kan. Nah, jadi segmented. Nah, segmented. Kalau di ilmu marketing mungkin kita ada istilah STP ya, STP, segmented targeting positioning. Nah itu ada lagi lah. Tapi itu nggak usah lah, terlalu mungkin aja. Target. Jadi targetnya Bapak tentuin dulu siapa. Nah, nanti kita ngasih informasinya sama, pas. Kemudian yang kedua, fleksibel. Kuasai jangan cuma satu channel akun sosial media, punyalah beberapa sosial media, Facebook, Instagram, minimal 2 itu. Kalau Twitter jangan, kebanyakan berantemnya dan politik. Ya. Nah, kalau mau cari yang ribut-ribut Twitter lah. Tapi kalau mau jualan Facebook sama Instagram. Nah, tambah lagi sekarang ada TikTok. Cobain. Cuman Bapak boleh pilih kok. Kalau kebiasaan ini, nih. Jadi, aduh, banyak orang joget-joget, misalnya gitu kan? Enggak, kalau misalnya kita biasa, jadi ini 2 hal yang setidaknya akan mempengaruhi FYP, namanya FYP, for your page. Jadi yang biasa kalau kita skip tuh, kalau di Facebook namanya timeline kan, artinya berita-berita yang keluar di dinding kita, yang kita bacain. Nah, TikTok itu adalah pertama, Bapak akan menonton habis tuh video yang kayak apa. Kalau video ceramah, video tips-tips motivasi, nanti akan keluar video-video kayak gitu. Yang kedua, kita penasaran sama konten yang dimiliki akun itu, sampai masuk ke akun itu yang mana. Nah, nanti yang keluar akan itu aja, terseleksi. Nah, kalau yang keluarnya joget-joget itu, karena mungkin orang itu sukanya ngeliat yang joget-joget gitu. Nah, gitu. Jadi itu namanya algoritma mesin yang akan mempengaruhi konten. Nah, kalau kita suka konten-konten bisnis, konten-konten itu akan keluar yang begitu. Jadi positif semua. Jadi jangan khawatir. Jadi emang ini teknologi ini kan 2 sisi mata pedang ya. Tinggal kita gimana aja bijak menggunakannya.
Nah, ini fleksibel. Nah, saran saya tadi 3, Facebook, Instagram. Yang keempat, engagement. Jadi dia akan mengundang engagement itu kayak interaksi. Jadi kalau ada yang komen, dijawab. Kalau ada yang like, diberi ucapan terima kasih. Jadi sosial media itu sebenarnya kayak interaksi manusia. Semakin kita berinteraksi, orang akan semakin relate namanya. Jadi tersambung, terhubung. Nah, hasil interaksi itu akan menambah jumlah followers kita. Nah, jumlah followers berarti menambah jumlah target pasar kita. Kan kita sangat membutuhkan target pasar nih untuk menjual. Bahkan kalau di Instagram itu ada yang namanya tag, ada yang namanya mention. Jadi kalau kita mau mention akun dengan follower yang lebih banyak, maka akan punya kemungkinan informasi kita akan diketahui juga oleh followers yang punya akun itu. Misalnya siapa ya? Pak Hamid lah. Pak Hamid kan beliau anggota DPR, followernya banyak. Jadi kita bilang ini es krim, alhamdulillah jadi favorit Pak Hamid. Nanti di mention pakai @keong itu, nanti akan dibaca es krim kita oleh followernya Pak Hamid. Jadi jumlah kita 1000, tapi jumlah follower Pak Hamid itu 5000, maka kita akan punya 6000 orang yang melihat konten informasi kita. Nah, gitu. Jadi ini engagement ini, maka kalau kita mesti mention dan tag seseorang, kita nggak akrab sama dia kan, berteman sama dia kan, karena akan ada orang kemudian ngapain mention saya, nggak kenal gitu kan, akhirnya jadi masalah. Nah, maka di situ ada engagement, ada hubungan yang erat. Maka kita perlulah kemudian cari tahu teman-teman kita. Jadi mulai istilahnya tuh stalking tuh cari tahu teman kita, misalnya berteman dengan siapa, kemudian siapa sih teman-temannya, wah bagus nih, bisa jadi sasaran pasar saya. Jadi lebih didalami lagi. Jadi berteman gak cuma berteman hanya untuk like dan komen aja, tapi juga untuk melihat siapa teman-temannya. Nah, kalau di Facebook itu kadang-kadang teman dia teman kita juga, ya kan, kayak gitu kan. Nah, teman kita juga, temannya dia punya teman-temannya lagi terus gitu. Nah, itu adalah pasar. Kemudian yang keempat, faster to market. Jadi ini cepet. Ya iya, karena begitu kita posting, maka dia akan langsung tersebar. Itulah yang namanya jejak digital, itu kejar. Jadi postinglah yang baik-baik. Sekarang gimana ya, susah dihapus. Bahkan infonya, servernya Google itu ada satu di negara bagian Amerika. Dia sewa satu bukit, karena yang namanya server itu harus tahan gempa, tahan bencana lah. Di dalam gunung, dingin, dan datanya itu harus bagus. Jadi sekali kita pernah search yang gak beres, itu langsung tercatat di situ. Dari situ saya juga ngambil hikmahnya. Subhanallah, benar-benar itu teknologi manusia. Bener dong yang dicatat nanti di tempat di hari hisab itu memang udah bisa di rewind gitu, di replay lagi gitu. Bisa di replay, dan dia aja bisa. Si Google itu sekarang kan tambah gede tambah kaya karena banyaknya informasi gitu, dan itu nggak akan hilang sampai kapanpun di server dia, dan dijadikan big data. Nah, big data itulah maka dipakailah oleh negara-negara besar itu, oleh badan intelijennya, sehingga siapa misalnya Barack Obama bisa nonton Navy SEAL nembak Osama bin Laden itu langsung gitu kan, dan bagaimana Amerika ketemu rumahnya di mana. Kalau kita nonton filmnya, rumahnya di mana, ruangannya kayak apa, di dalam ruangan itu ada berapa orang. Wah, itu gara-gara itu kecanggihan. Coba deh, cobain Google Map aja, Google Map. Posisi kita lagi ngapain di situ atau ada apa sih, itu bisa tercapture. Jadi dia cepet, begitu datang, tes. Kemudian apa? Easily measurable. Jadi mudah diukur. Mudah diukur apa? Kalau kita posting yang like-nya sedikit,
berarti postingannya kurang menarik. Gitu aja. Makanya kita suka penasaran kalau kita habis posting status nih, kalau yang like-nya banyak tuh kayak ada hati tuh, aduh banyak juga yang like-nya gitu. Tapi kalau yang like sedikit nggak penasaran, bikin lagi status baru, ya kan? Gitu sama, jualan juga sama, ya. Komen kita, paling yang kita tungguin berapa harganya, nah itu udah bagus berarti. Berarti iklan kita udah menarik orang pengen beli. Easily miserable. Kalau kita cuma taruh ini di lapak, kan kita nggak tahu orang lewat mungkin dia pengen beli, kita nggak tahu tuh. Tapi ya kalau mau kita nawarin gitu kan, silakan. Atau kalau kita masuk mall tuh ada SPG handphone tuh, silakan mampir aja dulu gitu kan. Silakan kakak mampir aja dulu, karena dia harus mengundang orang ke lapak dia gitu. Tapi kalau digital itu udah bisa kelihatan dari interaksinya tadi, easily miserable. Bahkan tadi kita bisa tentukan kalau kita punya ads, kita bisa tentukan di mana berapa banyak orang. Yang keenam, digital advertising maintain top of mind awareness. Jadi gini, tadi ini yang sebelumnya viral. 6 sama 7 nih berhubungan. Top of mind ini lebih kepada gini. Tadi apa yang terkenal di sini? Paling gini, kalau ada orang dari luar Jakarta, luar Wonogiri, datanglah ke Wonogiri. Pak, yang spesial kalau makan di sini di mana? Pasti Bapak tahu tuh. Oh, di situ tuh makanan restoran A kan. Karena dia udah top of mind dari orang Wonogiri. Yang enak itu di situ. Top of mind. Top of mind itu memenangkan pasar. Jadi, kalau punya produk apapun, kalau bisa jadi top of mind. Nah, yang ketujuh, top of mind itu sebenarnya karena viral, orang diomongin. Ya tadi orang tuh udah mulai gampang aja. Makan di sini enaknya di mana? Menunya yang spesial apa? Ini, karena udah viral. Nah, sesuatu yang viral ya itu bisa dua, bisa benar, bisa nggak benar juga. Nah ini ada video pendek sedikit aja. Indonesia memiliki 238 juta penduduk dan terdiri dari 17.508 pulau. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Indonesia juga merupakan rumah bagi populasi utara. Indonesia memiliki UKM sebanyak 49,5 juta UKM. UKM berjumlah jauh lebih banyak, yaitu 99,98% dari semua industri ekonomi yang ada di Indonesia. UKM di Indonesia memiliki 101,7 juta tenaga kerja dan menyerap 97,3% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. UKM berkontribusi sebesar 55,6% untuk pendapatan negara di Indonesia. Dari 49,2 juta jumlah UKM di Indonesia, hanya 0,5% yang berhasil bertahan selama 1 tahun. Kenapa? Kalau berdasarkan awalnya itu saya dulu dari kantor ke kantor, juga kayak toko-toko yang ada di Nusa Tenggara Timur. Belum paham tentang online karena memang jujur pendidikan saya itu sangat tinggi. Saya ingin memperluas lagi usaha saya. Harapan saya ingin punya toko online gitu. Sudah kita punya website sendiri, kenaikan omsetnya sih cukup signifikan ya. Singkat aja ya Pak ya. Jadi intinya adalah potensi UMKM itu besar, tapi belum banyak juga yang main di online. Nah sekarang di masanya, ini 2000 berapa ya? 2016. Jadi waktu itu ada 4 tahun yang lalu, 4 atau 5 tahun yang lalu. Jadi waktu itu ada Kementerian BUMN bikin namanya RKB BUMN, Rumah Kreatif BUMN.
itu kita salah satu konsultan yang di-hire untuk mengakuisisi UMKM se-Indonesia supaya masuk ke marketplace. Karena dibanjiri produk Cina. Banyak yang murah-murah tuh, produk handphone Cina, laptop Cina semua. Akhirnya menggerus produk lokal. Nah, sementara masyarakat sudah melihatnya ke online nih, beli online. Nah, ini kepengaruh nih, gitu. Nah, sekarang potensi itu terbuka lebar ya. Jadi masih sedikit lah. Barang kita tuh di tahun itu 5% cuma produk dalam negeri, 5%. Kebanyakan produk Cina. Nah, kita harus ramein sebenarnya. Buku toko. Sebenarnya gini, kalau buka toko di Tokopedia segala macam, memang rada rumit sih. Tapi kalau tekun bisa. Nah, makanya saya sekarang di sesi ini jangan dulu kesana deh, jangan dulu marketplace, sosial media dulu ya. Jadi sosial media aja dulu, kita jualan di situ. Karena kalau kita jualan udah mulai buka toko di Tokopedia, kita harus ngerti juga bagaimana berhubungan dengan perusahaan jasa antarnya gitu kan, Tiki, jenis segala macam. Sebenarnya mudah kalau kita memang tekun, suka dengan teknologi. Nah, tapi kalau misalnya ini dasar kita sosial media dulu. Nah, ini maka saya ke sosial media. Jadi sebelum ke sosial media, kita tuh jualan mungkin hanya segelintir orang. Nah, ketika kita penjualan di Forest era sosial media, itu menjadi banyak karena platformnya kita banyak. Di sini kita punya teman, di sini kita punya teman, di sini kita punya teman, temannya punya teman lagi, temannya dia punya teman lagi, jadi banyak. Yang tadi saya ceritain itu, gitu. Kurang lebih bagiannya kayak gini. Artinya itu algoritmanya. Nah, ini kemudian media sosial menjadikan semua orang dapat diajak berinteraksi dengan mudah sebagai sosok yang terpercaya. Tadi kita harus membangun reputasi kita, personal branding kita, personal produk kita sebagai produk yang berkualitas, bagus, dipercaya, gak nipu, foto sama barang aslinya sama, bukan ngambil googling gitu, googling gambar orang lain dijadiin foto produk kita, nggak boleh tuh. Jadi itu bagian daripada reputasi, membangun reputasi. Kalau reputasi lain hancur di dunia digital, habis juga, nggak bisa. Jadi membangun reputasi ini adalah kita harus dikenal sebagai sosok apa gitu. Ini gara-gara ini saya dulu sempat di-hire jadi konsultan politik juga nih. Bermacam. jadi membangun personal branding. Itu juga menjadi penting. Kemudian nah ini langkah wajib nih. Eksis, aktif, interaktif. Jadi Bapak Ibu harus eksis dulu. Kalau belum punya sosial media, eksis. Nah, eksis itu dengan cara mulai posting. Nah, untuk memposting pakai 2:1. Kalau sehari 3 posting, 2:1. 2 yang sifatnya memberi manfaat kepada orang, 1 yang sifatnya jualan. Manfaatnya gini. Apa contohnya? Es krim lagi deh ya. Bapak jualan es krim, tapi Bapak harus kasih 2 konten manfaat es krim bagi kesehatan. Manfaat es krim, terus kemudian tahukah es krim akan memberikan efek kesenangan pada orang lain. Nah itu ada konten kayak gitunya. 2 yang bermanfaat, karena orang itu akan terganggu kalau kebanyakan konten jualan mulu, gitu kan, males akhirnya gitu kan. Nah, tapi kalau kemudian konten Bapak itu kayak Mario Teguh gitu, memberikan motivasi, ya kan, orang senang, itu biasanya itu orang balik lagi, malah penasaran, ada apa lagi nih ya? Gitu. Nah, ketika penasaran ada apa lagi, kesempatan Bapak tuh mulai jualan. Jadi ketika orang udah senang sama kita, kayak gitu, sama nih kayak kita lagi kenalan orang, baru kenal udah jualan, nggak mungkin kan? Kenalan dulu, baik-baik dulu, akrab segala macam, baru nih ngomong-ngomong, saya ada produk nih. Baru kita ngomong gitu kan, tapi ujuk-ujuk udah jualan, ilfil orangnya jadinya males gitu. Nah, sama di media juga sama. Eksis. Nah, eksis itu tadi postinglah setiap hari sosial media kita, posting setiap hari yang berkaitan dengan produk kita, tapi ada juga manfaatnya. Nah, akhirnya kita mesti harus lebih banyak baca, cari referensi gitu. Nah, insya Allah sih proses tidak mengkhianati hasil lah, ya kan? Kalau udah berusaha pasti Allah kasih. Maksudnya kita udah usaha banget nih. Nah, kemudian yang kedua aktif. Ya tadi ya aktif itu 3 kali posting. 3 kali itu bisa pagi,
siang, malam. Prime time itu pagi itu orang sebelum kerja itu dia buka dulu sosial media. Kalau udah masuk waktu kerja, dia udah gak sempat kan. Siang, pas waktu makan siang, waktu istirahat, orang buka lagi sosial media kan. Nah, begitu masuk waktu kerja, udah lagi. Malam pas mau istirahat, biasanya malam kalau tidur buka lagi sosial media sampai dia ngantuk dia tidur. 3, jadi ada 3. Kalau di TV itu jualan prime time namanya. Nah, prime time biasanya iklannya mahal. Nah, kita tuh posting tuh pagi, siang, sama malam. Kita posting. Nah, kemudian interaktif. Nanti kalau ada yang komen, ada yang like, bisa. Sama gini, kita juga jangan pelit sama orang. Datanglah ke akun orang. Jangan juga istilahnya pelit nge-like, pelit komen. Jadi kalau ada barang teman kita, wow keren nih barangnya, wah keren kak, apalah pokoknya gitu. Sehingga orang itu juga nanti siapa sih nih aktif banget gitu. Nanti dia datang lagi ke tempat kita, dia akan komenin barang kita juga. Jadi interaktif. Ya kalau bahasa kita menjalin silaturahim lah secara online. Nah ini, jadi 3 langkah wajibnya itu. Kemudian soal konten gimana? Konten itu nggak melulu kemudian barangnya formal, ngomongnya formal, enggak. Ini contohnya Angkatan Udara nih. Angkatan Udara itu TNI, Angkatan Udara, ya kan? Tapi dia kontennya dia sewa, hire anak muda untuk jadi admin konten. Mungkin ya yang rada-rada tokoh-tokoh gitu ya kayak Gubernur Ridwan Kamil misalnya. Itu dia punya tim yang ingin sosial media kita, makanya dia ngomong itu kadang-kadang tak formal, bodor gitu ya istilahnya, ngelawak gitu. Termasuk pokoknya gubernur-gubernur lah itu kepala-kepala tokoh-tokoh itu punya tim. Nah dia formal, tapi belum tentu kontennya formal. Tadi membangun engagement tadi. Pasarnya siapa? Dia ingin memberi edukasi pada anak-anak muda, maka bahasanya bahasa anak muda. Kemudian, nah ini nanti ada pelajarannya sendiri, namanya analitik. Tadi yang disebut easily measurable itu mudah dihitung. Itu di sini gender, perempuan, laki, siapa aja yang akses dari Indonesia berapa orang. Di Indonesia itu bisa dipecah lagi per kota. Kalau barang kita emang di Wonogiri, jangan jual Jakarta, dekat-dekat aja dulu. Di sini bisa diatur. Kalau di Facebook sampai ke handphonenya merek apa itu bisa ketahuan. Gunanya buat apa sih? Gunanya kita untuk menghitung daya beli orangnya. Gak mungkin kan orang yang punya iPhone gak punya duit. Insya Allah punya duit, insya Allah. Siapa tahu iPhone yang belinya kredit, saya begitu juga kita kan. Tapi seenggaknya dia ngerti barang lah, makanya dia punya iPhone. Jadi semua data ini punya makna gitu. Punya makna gitu. Ini contoh aja ya. Nah itu nanti kalau kita bersosial media belum punya ini, belum. Nanti kalau kita mulai beriklan, iklan itu bayar Facebook, bayar Instagram, nanti kita dapat ini. Nah gitu. Jadi ini kayak mengalihkan biaya kita untuk cetak brosur, cetak spanduk tuh ke situ. Jadi biaya marketing yang kita lakukan secara konvensional kita alihkan kepada pola-pola digital. Nah, kemudian konten development dan deployment. Maksudnya gini, bikin konten, nge-developnya gimana, bikin konten dan naruhnya di mana. Jadi gini, kalau jadi yang mesti dibuat nih artikel kalau bapak ibu punya website. Kalau nggak punya website nggak usah bikin artikel, karena bikin artikel itu panjang, kecuali penulis, kecuali bapak ibu industrinya di pariwisata harus bikin artikel. Kenapa? Karena harus nge-review tempat wisatanya. Misalnya buka travel, harus tuh mereview tempat-tempat wisata. Kalau lagi naik pesawat ada tuh kan kondisi dealing atau apa, ada info-info soal tempat wisata, bikin tertarik, kira kita pengen datang gitu.
Tapi kalau nggak usah. Video harus semua sekarang orang lebih suka video karena males baca gitu. Foto lo live event kalau udah terkenal bikin live event. Nah, artikel website yang lain tuh Facebook. Ini Facebook Ads, Google Ads, ini Ads, software monitoring nih nggak usah, nanti aja. Ini Aisas nanti aja deh. Nih saya kasih tips apa nih. Nah, bikin foto produk dengan smartphone. Adalah tutorial cara melakukan pemotretan dengan menggunakan smartphone dengan mencari alami atau Windows lain. Yang Anda butuhkan satu smartphone seperti Android, iPhone, atau BlackBerry sebagai kamera Anda. Satu meja untuk meletakkan produk Anda. Dinding atau lemari untuk menempelkan latar belakang atau background Anda. Cahaya matahari atau Windows Light untuk pencahayaan utama atau keylight Anda. Satu lembar karton atau kertas minimal menggunakan A2 untuk latar belakang atau background bagi lakban atau masking tape untuk menempelkan kertas sebagai background Anda. Iya nih, stikernya cuma segini, Bu. Persiapkan latar belakang atau background Anda. Usahakan latar belakang dari produk yang kita foto mempunyai warna putih. Warna putih ini akan membuat produk yang kita foto tampak lebih menonjol, sehingga pengunjung bisa fokus melihat produk kita. Selain itu, latar belakang warna putih ini juga akan membuat semua foto yang kita hasilkan tampak seragam ketika diupload di toko online. Bagian atas dan bawah dari kertas ditempelkan pada bagian dinding dengan menggunakan lakban atau masking tape. Letakkan produk yang akan Anda foto dan komposisikan sebaik mungkin agar enak dipandang mata. Fill light atau pencahayaan tambahan. Gunakan kertas A4 yang dilekatkan kepada penyangga untuk memantulkan cahaya matahari dari jendela atau sebagai fill light. Dengan memantulkan cahaya dari matahari, bagian gelap dari produk Anda akan menjadi lebih terang. Benda apapun dapat Anda gunakan sebagai penyangga kertas fill light ini. Letakkan kertas A4 pada penyangga dengan menggunakan lakban atau masking tape. Posisikan kertas A4 ini untuk menerangi bagian gelap dari produk Anda. Format pemotretan. Format pemotretan harus konsisten. Jika memilih menggunakan format portrait atau berdiri, maka semua foto harus menggunakan format portrait juga. Jika memilih format landscape atau horizontal, maka semua foto harus berformat landscape. Pada saat melakukan pemotretan, selalu pastikan bahwa background dari hasil yang Anda potret selalu mendekati warna putih sempurna. Nah gitu Bapak. Ya, Bapak Ibu, jadi ada cara murah dibandingkan harus hire studio foto produk kayak gitu. Model karton, jendela ya, pakai pencahayaan alami. Jadi nggak usah beli lighting yang mahal. Terus handphonenya ini aja kita punya. Tadi handphonenya dicontohin malah handphone lebih jadul tuh dari mungkin dari Bapak Ibu ya. Sekarang kalau punya Oppo atau Vivo lebih keren berarti gitu. Nah itu, nah terus dicoba-coba aja ya. Nanti boleh, tadi kan tuh putih tuh bagusnya putih karena nanti bisa diedit lagi. Kalau mau jadi tambahin pernik-pernik kayak apa gitu, nanti dirasain sendiri. Jadi memang motret produknya mesti niat gitu maksudnya. Kalau nggak niat nggak bagus. Jadi mesti diniatin bener, ya kan, dari hati gitu sampai bagus gitu, bagus. Nah itu ini contohnya. Karena nanti apa? Kualitas di postingan. Jadi orang suka kalau Bapak Ibu punya Instagram, nanti orang suka datang ke Instagram kita kalau fotonya bagus-bagus. Gitu. Kalau fotonya udah nggak ngenakin, males gitu. Orang sekarang tuh kritis banget gitu. Kalau udah ganggu, udah apa, males.
juga salah satu tipsnya. Ini apa lagi? Ya ini ada lagi video-videonya deh. Ini facial. Hai, bagi Anda yang ingin berjualan produk fashion secara online, menyediakan produk foto yang baik sangat penting karena akan menarik perhatian pembeli. Yang Anda perlukan adalah smartphone seperti Android, iPhone, ataupun BlackBerry sebagai kamera Anda. Usahakan ukuran foto minimal 1 megapiksel atau lebih. Kertas karton berukuran besar atau styrofoam untuk memantulkan cahaya atau fill light Anda. Dinding warna putih atau warna cerah lainnya sebagai latar belakang. Model yang akan memakai produk fashion Anda. Jika tidak menggunakan model, sebaiknya Anda menggunakan gantungan atau hanger agar tampak lebih menarik. Sumber pencahayaan alami atau windows lighting. Untuk menghemat budget, Anda tidak perlu menggunakan model profesional. Siapa saja bisa jadi model. Cari saja orang di sekitar Anda, baik saudara, teman, atau tetangga Anda. Kuncinya adalah dengan memotret pada bagian leher ke bawah dan tidak mengambil bagian wajah sang model. Dengan demikian, Anda dapat menggunakan orang yang berbeda-beda sebagai model Anda. Anda tidak akan kesulitan meskipun model ini berganti-ganti di masa depan. Penggunaan model dalam fashion fotografi sangat penting karena calon pembeli toko online Anda ingin mengetahui bagaimana sebuah bahan akan jatuh di tubuh pemakainya. Cari pose yang dapat menggambarkan produk fashion Anda dengan baik. Usahakan agar pose Anda konsisten dan tidak terlalu banyak variasi, sehingga Anda tidak akan menghabiskan waktu terlalu banyak untuk mencari pose. Ingat, jika Anda bukan penata gaya profesional atau model Anda bukan model profesional, maka proses mencari pose akan memakan waktu yang sangat lama. Karena itu, pilihlah 1 atau 2 pose yang konsisten yang akan digunakan berkali-kali dalam pemotretan Anda. Gunakan karton berukuran besar atau styrofoam untuk memantulkan cahaya alami dari sinar matahari. Posisikan karton atau styrofoam ini untuk menerangi bagian gelap dari produk fashion Anda sehingga mendapatkan pencahayaan yang terbaik. Berikut adalah angle atau sudut pengambilan yang harus diambil dari setiap produk fashion Anda. Tampak depan, tampak samping, tampak belakang, dan beberapa sudut yang menampilkan detail-detail pengambilan gambar dari jarak yang cukup dekat. Detail-detail ini biasanya akan memperlihatkan jenis bahan atau bagian-bagian detail seperti kerah baju, kanji, atau lipatan baju. Nah itu Pak. Jadi konten itu nggak perlu mahal, nggak perlu juga alat-alat yang canggih, pakai aja dulu yang ada, minimal eksis dulu, aktif dan teraktif. Jadi nanti kalau nanti ingin memperdalam, nanti Pak Yaya punya model kelas-kelasnya tuh, kelas branding, kelas digital marketing. Nah, jadi kalau yang ini nih menggugah aja dulu. Nah kemudian apa aja sih skill dan mindsetnya yang perlu kita miliki? Memahami masalah yang ada dan mampu memberikan solusi dan strategi. Jadi kayak gini, produk kita tuh bisa menyelesaikan masalah apa? Jadi ambil angle permasalahan sosial kalau bisa untuk membuat daya tarik dari konten yang kita posting. Bisa gini, ada istilah sekarang judul clickbait. Judul clickbait tuh judulnya bombastis gitu, padahal beritanya sih biasa-biasa aja. Bahkan kalau di media-media wartawan bodrek tuh judulnya heboh, isinya beda lagi, judul sama isi nggak nyambung gitu. Dia nyari apa? Nyari klik. Ada namanya PPC, pay per click. Jadi tiap kali ada orang klik berita dia, itu dia dapat uang. Ada orang cara nyari uangnya gitu. Jadi pay per click. Nah itu model-model wartawan bodrek tuh zaman dulu. Kalau sekarang lebih canggih lagi, namanya buzzer, ya kan?
saat buzzer dibayarnya mahal gitu. Nah itu karena mereka ada fenomena, kemudian mereka membuat konten. Nah produk Bapak Ibu pasti pengennya kan dibeli tiap hari kan, dibeli oleh semua orang. Nah cermati isu apa yang lagi berkembang. Misalnya karena segmennya anak ABG senangnya Korea-Koreaan, maka mulailah untuk mempelajari yang Korea-Koreaan, kontennya Korea-Koreaan. Gitu kan? Ada lagi street boba, yang minuman boba-boba. Nah, gimana pentol itu khas Jawa gitu kan? Tapi maksudnya di brand dengan cara agak Korea-Korea gitu, bisa. Kebayang saya ya, itu dipakein kayak ini kertas, ininya di bagus gitu kan, terus di foto sambil begini, tapi anak muda gitu. Dengan warna-warna ceria. Nah warna-warna Korea itu bisa dilihat dari baju khas Korea tuh warna-warni. Nah warna-warna itu gitu, ungu, kemudian pink menuju ungu. Nah itu menjadi background. Nah orang tuh ada yang namanya komunikasi alam bawah sadar. Nah komunikasi alam bawah sadar itu ketika ngelihat itu asosiasinya kemana gitu. Nah gitu. Jadi artinya pentol ini bisa di branding ulang gitu, dengan gitu, kemudian diposting. Nanti tes ombak ke anak muda, kira-kira gimana? Bikin rasa-rasa. Saya nggak tahu kalau nyobain saya. Kayak gitulah. Nah ini tuh gitu. Jadi masalah sosial yang lagi berkembang tuh apa? Korea masuk tren itu, mau nggak mau. Gitu. Asal apa ya? Kalau di dalam Islam tuh mubah semua kan. Pada saya mubah. Bermain di area-area yang mubah aja gitu. Kemudian yang kedua data adalah darah dan daging dalam digital marketing. Kuatkan analisa. Jadi data. Kemudian yang ketiga fast learning, belajar cepat. Jadi untuk belajar cepat caranya adalah tiap hari akseslah sosial media untuk tahu apa aja sih yang lagi trending. Gitu. Jadi nggak mesti baca buku, nggak mesti nggak. Itu ntar aja. Kalau ingin lebih mendalam. Dan ikutlah kelas-kelas yang akan dibuat oleh Power Foundation. itu sih. Nah ini sebenarnya satu slide menuju akhir, ini sudah selesai. Harapannya kalau misalnya nanti ini berkelanjutan, kita ingin klasterkan UKM itu di kategorinya UKMC, UKMB, UKMA. Kalau UKMC itu yang belum siap bisnis secara online, jadi kita harus kasih dulu pemahamannya, produknya. Jadi produknya tuh go online gitu. Go online tuh kemasannya kayak gimana sih? Kita mesti lihat dulu kan. Kalau kemasannya ternyata nggak bisa di online-in, ya nggak bisa, harus bisa dinin dulu. Jadi ini training persiapan daring. Terus kalau yang udah pembinaan bisnis daring, yang udah mulai jualan online, tapi gimana buat tingkatin omset? Nah ini. Nah kemudian pengembangan bisnis daring. Kalau yang di sini kan paham bisnis daring, update, kemudian kemasan udah layak, produk udah layak, alamat, nomor HP, rekening bank udah punya. Nah, ini bisa pakai filantropi juga nih Pak ya. Kita bisa gandeng bank buat sponsorin, kita bikin trainingnya. Nah si bank itu nanti kan crowd yang kayak gini kan jadi calon nasabah dia tuh. Nah itu bisa juga dipakai. Nah kemudian ini UKMA ini pengembangan bisnis daring. Jadi ya gimana caranya selain omsetnya meningkat, secara brand awareness-nya juga lanjut. Minimal skala lokal. Terkenal di Gunung Giri. Jadi orang tuh udah mulai nyari pentol di mana? Pentol Bolu gitu kan, khas Gunung Giri. Nah itu kayak gitu. Jadi terkenal gitu, viral. Nah kalau itu udah kayak gitu berarti kasih. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu banyak yang disampaikan udah bisa diterima. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.